Hai semuanya, apa kabar? Aku sebagai praktisi teraplay itu apa sih? Teraplay itu adalah sebenarnya intervention, jadi teknik psikoterapi intervention untuk anak-anak yang base-nya itu menggunakan base-nya attachment. Nah, kalau kita ngomongin base-nya attachment, sebenarnya kalau kayak tadi sistemik itu sangat-sangat attachment base banget gitu loh. Kayak baru baru aja pagi ini tuh aku baru ngeluarin kenapa sih bikin kebiasaan mitos-mitos kalau bikin kebiasaan, bikin rules gitu kan ya biasanya ketika orang tua disuruh bikin visual cues, bikin schedule ya buat anak-anaknya gitu. Aduh, ntar anak saya kalau nggak punya schedule gimana? Nanti kalau misalnya nggak ikut gimana? Nanti jadi mulai nanti kalau misalnya nggak berjalan sesuai dengan schedule-nya nanti anak saya panik ya. Suka dengar kayak gitu nggak sih, Damar, yang kayak gitu bahwa kayak ketakutan. Nah ini teman-teman bahwa Benar. ternyata nggak begitu, bahwa apalagi anak-anak usia dini ya gitu. Apa aku waktu dulu di Australia sekolahnya adalah anak usia dini, dan sekarang juga Damar juga lagi belajar tentang early childhood education. Anak-anak usia dini even dari 2 tahun sampai 5 tahun sampai awal usia sekolah, anak-anak itu sangat butuh pagar. Kayak kita butuh pagar gitu kan ya. Kayak kita butuh pagar, butuh tahu itu untuk apa sih? Untuk kemampuan prediktabilitas. Prediktabilitas tuh apa ya? Predictability itu bisa memprediksi. Jadi aku tahu, aku hari ini bangun akan aku ngapain. Besok jam sekian aku akan ngapain. Fungsinya buat apa? Fungsinya adalah untuk merasa aman dan nyaman. Nah, ini basic banget nih. Kalau dalam attachment itu rasa aman dan nyaman itu basic banget. Kenapa sih rasa aman dan nyaman itu menjadi penting? Ini aku biasanya akan ngasih contoh ke orang tua. Misalnya gini ya, bikin janji sama aku. Damar, kita bikin janji gitu ya. Oke, hari Selasa. Pertanyaan pertama teman-teman kalau bikin janji sama orang lain adalah, oke, hari Selasa jam berapa? Terus kalau misalnya aku tidak bisa memberikan predictability itu bahwa ya udah pokoknya lu datang aja deh hari Selasa. Terus kayak, hah? Jam berapa? Eh, Alamatnya di mana? So we cannot predict. Bayangin kita aman nggak jadi orang dewasa kalau tidak ada prediktabilitas? Kita aja yang udah tahu, yang udah kenal banyak hal dalam hidup gitu ya, eh, kita juga bingung mesti gimana, rasanya nggak aman, rasanya tuh nggak nyaman gitu. Nah, bayangin anak-anak yang tidak punya pengalaman sebanyak kita. Sehingga fungsinya apa sih sebenarnya ketika kita bikin schedule kayak gitu, bikin predictable. Sehingga, oh aku tahu misalnya, oh dari jam 9 sampai jam 10 aku sekolah. Jam 10 sampai 10:15 aku ada waktu istirahat. Jadi aku tahu, I can predict, aku bisa membayangkan apa sih yang ada setelah ini. Ini cuman satu skill sistemik aja nih gitu ya. Lalu fungsinya apa nih? Fungsinya kalau dalam attachment merasa aman dan nyaman. Ketika orang punya rasa aman dan nyaman, punya prediktabilitas, jadi fungsi belajarnya jadi lebih efektif. Coba bayangin kalau misalnya kita lagi ngomong kayak gini, tiba-tiba ada bom misalnya gitu ya, amit-amit gitu ya. Tapi ada bom, mungkin nggak kita bisa belajar dengan tenang? Pasti pasti nggak belajarnya rasanya nggak nyaman. Jadi biasanya aku suka bilang ketika visit ke sekolah, kalau ada anak yang rasa nggak bisa konsentrasi, banyak wiggling, banyak apa, kita mau lihat nih rasa aman dan nyamannya kayak apa sih gitu. Nah, kalau ngomongin tentang yang tadi kemampuan judgmental nih ya, ini menarik banget ketika orang tua ngomongin tentang disiplin adalah nurut. Berarti kan kalau misalnya disiplin sama nurut, begitu nggak ada yang menyuruh untuk nurut, terus anaknya jadi nggak tahu nih, aku mesti gimana gitu kan ya. Nah, ini biasanya yang terjadi sama orang tua ketika anak kebiasaan, anaknya tuh nurut. Bayangin, biasa aku suka kasih analogi buat orang tua. Bayangin orang tua mau nanti ketika dia dewasa, aku tuh pengen anakku tuh bisa maju. Kalau ada kesalahan tuh dia bisa fight. Kalau ada orang yang bully dia, dia bisa fight. Tapi di rumah dipraktekkan nggak kayak gitu. Kalau di rumah tidak dipraktekkan, dapat dari mana? Emang tiba-tiba bisa beli di apa toko yang warna hijau atau orange itu apa judgmental? Nggak bisa gitu teman-teman. Itu harus dibangun dari awal. Setiap hari aku mulai belajar, oh aku bisa ya mempraktekkan itu. Jadi kalau ngomongin disiplin, aku setuju banget bahwa disiplin, apalagi disiplin positif gitu ya, disiplin itu adalah
ada yang ngeliat maupun nggak ngeliat, aku tetap melakukan apa yang harus aku lakukan. Jadi bukan lampu merah aku berhenti kalau ada Pak Polisi, bukan gitu. Nah, bukan. Itu di Belanda tuh begitu banget. Mau ada orang atau enggak, lampu merah begitu hijau ya, ya udah kita jalan. Merah ya jalan gitu kan. Maksudnya merah ya berhenti gitu. Itu sih yang mau dilihat. Nah, kalau misalnya tadi yang ada 3 perasaan dasar itu perasaan belonging, signifikan, dan punya kendali dan self of control. Perasaan belonging itu tidak diajarkan di sekolah, teman-teman. Itu harus belonging ada di rumah. Aku merasa aku penting di rumah. Aku ngerasa bahwa oh ya, kehadiran aku tuh penting untuk ada di rumah. Dan balik lagi kalau misalnya kita ngomongin tentang attachment, itu tuh safe haven. Kita jadi tempat yang nyaman walaupun aku ada apa-apa di sekolah. Aku tuh pulang ke rumah, aku tahu I will be safe, aku akan diterima. Pertanyaannya adalah, ini mungkin jadi refleksi buat orang tua. Kita waktu dulu, waktu kecil, kalau nilainya jelek, takut apa enggak pulang ke rumah? Apakah aku takut nanti ibu makin marah lagi di rumah? Atau aku tahu, aku nggak bisa nih yang ini. Tapi aku pulang ke rumah, aku kasih tahu ibu akan tetap dukung aku dan ibu akan bantuin aku. Yang mana? Diingat-ingat lagi rasanya kayak gimana, dan apakah kita mau anak kita punya perasaan yang sama atau enggak. Kalau iya, dan dilakukan apa yang dulu orang tua kita lakukan. Kalau tidak, dan mungkin ada sesuatu yang perlu kita rubah. Gimana kalau dari Damar? Ini kebetulan menarik banget ya yang barusan diomongin sama Audrey ini biasanya sering juga nih kita tanyakan waktu di kelas-kelas positif disiplin yang aku bawakan di Good Enough Parents nih Audrey, karena ini kelas yang aku bawakan ini sifatnya experiential learning, jadi akan banyak banget nih kita kembali ke masa lalu kayak gitu ya, nginget-nginget kayak gitu apa yang kita rasakan waktu itu, terus itu berpengaruh apa ke kita sekarang gitu. Karena kalau di positif disiplin itu kita percaya konsep kayak gini nih, yang kita pelajari adalah belief behind behavior. Di setiap perilaku menantang itu selalu ada belief yang salah dulu gitu. Jadi yang kita benerin bukan perilaku menantangnya, karena selama beliefnya masih salah, perilaku menantang kita benerin akan terjadi lagi gitu. Nah, kenapa positif disiplin itu sifatnya lebih long term ya, jadi lebih efektif jangka panjang, karena yang kita ubah adalah si false belief-nya itu tadi gitu. Nah, false belief ini biasanya berkaitan dengan keberhargaan, rasa keberhargaan gitu. Jadi aku berharga hanya karena titik-titik-titik gitu. Nah, ini nyambungnya ke belonging tadi. Kalau perasaan belonging itu kan munculnya karena aku diterima apa adanya gitu. Aku berharga karena aku lahir ke dunia, bukan karena aku nilainya bagus, bukan karena aku anaknya orang ada dan lain-lain kayak gitu. Jadi dengan keberhargaan itu kayak dengan kita ada tuh kita berharga kayak gitu kan, tanpa berat gitu. Nah, sayangnya cara kita memperlakukan anak dengan kemampuan otak anak yang belum berkembang secara sempurna gitu ya, bisa dipersepsikan sebagai cintanya bersyarat gitu. Misalnya kita kalau anak kita sesuai dengan ekspektasi kita, muka kita kelihatan gitu ya, happy, oh anakku sayang dan lain-lain. Tapi begitu tantrum misalnya, kita ancam dia, kita bilang ibu tinggal gitu. Anak ibu nggak kayak gitu kayak gitu ya. Nah, jadi anak jadi ngerasa, oh berarti kalau aku menjadi diriku sendiri, aku merasa bahwa aku merasa sesuatu dan ingin mengungkapkannya gitu ya, aku tidak diterima gitu. Jadi merasa cintanya bersyarat. Jadi di sini ada false belief gitu. Kenapa false belief? Ini orang tua pasti ngerasanya, oh aku cinta anakku apa adanya kok gitu ya. Tapi dari perilaku kita ditangkap anak bahwa cinta ibu bersyarat, aku hanya dicintai saat aku sesuai dengan ekspektasi ibu gitu. Nah, dari pemikiran yang salah ini biasanya muncul behavior baru, muncul perilaku-perilaku yang kita anggap sebagai perilaku menantang. Misalnya, anak yang punya false belief tadi ya, aku hanya berharga saat aku sesuai dengan ekspektasi ibu. Biasanya perilaku yang muncul untuk anak-anak yang punya false belief kayak gini adalah aku takut coba hal baru. Karena nanti kalau misalnya aku melakukannya terus nggak sesuai ekspektasi ibu, aku nggak disayang gitu. Jadi pas bisa disuruh nyoba hal baru, dia bilang nggak mau, ibu aja, aku nggak bisa. Dia menyerah
Mm-mm. mencoba. Bisa jadi kayak gitu. Atau mungkin ada false belief lain gitu ya. Misalnya kakak habis punya adik, baru aja punya adik gitu ya. Terus setiap kali kakak mau ngajak main, bentar dulu adiknya masih ini gitu ya. Terus misalnya dia Ah. lagi mau ngajak main adiknya, tapi dia Hmm. belum tahu caranya gitu ya. Terus Ya. adiknya nangis gitu. Hmm. Ibunya tadi nggak lihat, mungkin ibunya dari belakang gitu ya. Kakak Kakak kenapa ngapain adek gitu ya, langsung keluar nih dramanya? langsung berubah jadi Begitu. nakal gitu kan. Langsung kayak gitu. Nah, jadi anak punya false belief bahwa setelah ada adik, aku nggak disayang lagi, Mm-mm. gitu. Mm-mm. Terus kakak jadi ngerasa bahwa aku itu hanya berharga kalau nggak ada adik, kayak gitu. Kalau nggak ada adik, Ya. akhirnya apa perilakunya? Mungkin dia akan bilang ke orang tuanya, adik balikin aja ke rumah sakit, adik dibuang aja. Mungkin parents sering ada yang Ya. mendengar kayak gitu ya. Ya. Akibatnya apa? Anak ngomong kayak gitu, makin kita marahin, kamu apa sih masa ngomong kayak gitu soal adiknya gitu kan? Makin-makin dia sakit hati gitu ya. Akhirnya dia ingin menunjukkan rasa sakit hatinya ke adiknya. Ini loh, rasanya jadi Ya. kakak nggak enak kayak gini. Makanya kakaknya jadi sering tiba-tiba nyubit adiknya lagi anteng-anteng dipukul pakai mainan gitu. Itu dalam rangka menunjukkan bahwa aku tuh sakit hati loh, gitu. Tapi saat aku mengungkapkan ini, orang tua aku nggak ngerti. Aku makin dimarahin, aku makin sakit hati. Ya udah, aku tunjukin ke kamu nih, Dek, nggak enaknya jadi aku kayak gitu. Rasain Nah, kau gitu ya. makan kau kayak gitu. Jadi di positif disiplin yang kita benerin duluan bukan yang perilaku mukul adiknya, bukan yang perilaku nggak mau cobanya gitu, tapi false belief-nya ini tadi kita benerin. Misalnya yang tadi ya, aku hanya berharga kalau aku sesuai ekspektasi ibu. Nah, ini yang harus diubah apa? Pertama, ekspektasi orang tuanya dulu gitu. Jadi disesuaikan dengan kemampuan anak. Kita usahakan jangan berekspektasi terlalu tinggi, atau mungkin ini ya, apa namanya, untuk hal-hal tertentu kita nggak usah set expectation deh gitu. Kita create connection aja dulu sama anak gitu. Lalu yang kedua, mungkin selama ini kita lihat respon kita ke anak hanya memuji saat dia berhasil. Tapi pas gagal kita jarang muji gitu ya. Padahal waktu anak gagal itu ada hal yang bisa kita puji loh, yaitu usahanya. Yes, gitu. setuju. Nah, jadi usahanya, prosesnya gitu ya, itu kita puji juga kayak gitu. Nah, dengan cara seperti itu anak jadi ngerasa, oh ternyata kalau aku masih gagal, aku juga tetap diterima sama ibu. Oh ternyata kalau aku tidak sesuai dengan ekspektasi orang tuaku, aku masih disayang juga gitu ya. Sehingga kalau pemikirannya udah bener ya, nantinya dia mau ketemu sama tantangan baru, dia akan lebih berani untuk mencoba gitu. Karena nggak ada perasaan takut tadi ya. Tadi Audrey bilang perlu rasa aman untuk mau belajar. Nah, dengan perasaan tadi aku hanya diterima, aku hanya berharga kalau sesuai ekspektasi ibu, anak jadi nggak pernah ngerasa aman gitu. Tapi kalau dia punya belief bahwa oh apapun kondisinya aku akan selalu dicintai ibu apa adanya gitu. Dia jadi posisinya ngerasa aman kan, posisiku aman di keluarga itu, sehingga dia akan lebih mau untuk mencoba hal baru, mengambil resiko dan lain-lain. Gitu kira-kira hubungan antara attachment dengan positif disiplin.